Di desaku, terjadilah kabar yang menggemparkan. Kejadiannya sekitar tahun 2007. Teman sekolahku yang bernama Eko dikabarkan menghilang sejak siang. Padahal pagi harinya dia main dengan anak tetangga setelah sarapan. Namun sehabis adzan zuhur, Eko tidak tampak batang hidungnya yang membuat ibunya kalang kabut. Beliau mencari ke sana dan kemari, bertanya kepada siapapun tapi tidak banyak yang tahu. Hingga akhirnya desaku pun ribut dengan berita kehilangan Eko. Desaku yang awal mulanya tentram kini menjadi gempar. Pasalnya tidak mungkin jika ada penculikan. Lalu ada seseorang yang berceletuk. Mungkin Eko disembunyikan wewe gombel. Eko kan sering main ke sawah saat mau maghrib tiba, ujar orang tersebut. Terlihat para warga yang berkumpul di rumah Eko pun mengangguk. Eko memang terkenal suka keluyuran. Tak ayal, pendapat tersebut pun dibenarkan. Tidak lupa sebuah panci, baskom, atau benda apapun yang bersuara nyaring jika dipukul mereka bawa. Barang-barang tersebut kemudian terus dipukul sembari memanggil nama Eko. "Kok, Eko, balik Eko!" teriak para warga menggema. Pukulan demi pukulan dari panci atau benda nyaring yang ditabuh semakin riuh. Banyak yang membawa obor dan senter. Tidak lupa mata selalu awas jika Eko terlihat di pepohonan tinggi. Benar, katanya wewe gombel memang suka menyembunyikan mangsanya di pohon yang rimbun. Pak Karno, itu Eko Pak, di atas pohon randu, teriak salah satu warga pada bapaknya Eko. Sontak semuanya langsung menoleh ke arah orang itu yang menunjuk pohon randu. Senter pun kemudian menyorot ke pohon yang sangat tinggi itu. Sementara Pak Karno terlihat langsung berlari sembari memukuli panci yang dia bawa sejak tadi. "Ayo, ikuti Pak Karno. Tapi hati-hati, jalannya berbatu," ujar salah satu warga. Sementara di rumah Eko, ibunya masih menangis sesenggukan. Walaupun anaknya memang terkenal nakal, tapi dia masih menyayangi anaknya itu. "Mbak Yu, kemana anakku?" ujar ibunya Eko sembari menangis tersadu-sadu. "Sabar dek, nanti Eko pasti kembali. Mungkin dia cuma ketiduran di gubuk," ujar budenya Eko. Ibunya Eko pun membenarkan. Sebelumnya Eko juga pernah menggegerkan warga. Dikiranya hilang, ternyata ketiduran di gubuk setelah mencari burung perkutut. Namun, terlihat ibunya Eko masih gelisah. Bagaimana tidak? Pasalnya sampai Isa anak lelakinya belum pulang juga. Apalagi ada yang bilang kemungkinan besar Eko disembunyikan oleh wewe gombel. Hingga tiba-tiba ada yang menyarankan untuk lapor ke polisi. Namun Eko hilang belum 24 jam. Itu artinya percuma jika membuat laporan orang hilang. "Loh, Bu, ada apa kok nangis?" tanya Eko, yang entah bagaimana tiba-tiba saja dia duduk di samping ibunya. Sontak ibunya pun terkesiap. Ia langsung memeluk Eko dengan erat sembari tangisnya yang menjadi-jadi. "Kamu dari mana saja?
Orang-orang pada nyariin kamu ke ladang dan ke sawah. Kamu nggak apa-apa kan kok? Nggak ada yang luka kan? Ujar ibunya Eko. Namun Eko hanya diam seperti orang yang linglung. Wah, Eko sepertinya kesambet. Ditanya kok malah bengong. Sudah panggilkan dukun saja. Ujar salah seorang warga yang ada di rumah Eko. Bu, Eko sore tadi gak ke ladang. Siang tadi kan Eko bilang kalau mau ke rumah Bang Ilham nyetrum ikan di sungai. Nih Eko dapat ikan. Ujar Eko. Astaga, berarti kamu gak disembunyikan Wewe Gombel. Ibu kira kamu diculik Wewe Gombel, nak. Ujar ibunya Eko. Setelah itu Eko pun tidak luput dengan jeweran ibunya. Ibunya merasa Eko belum izin padanya. Sampai-sampai ia merepotkan warga mencari Eko ke ladang dan ke sawah. Singkat cerita, ibu-ibu yang berkumpul di sana pulang satu persatu. Kini tinggal orang-orang yang belum pulang dari ladang. Dan entah bagaimana reaksi para warga setelah melihat Eko yang sudah di rumah dengan badan sehat walafiat. Rio, kain kafan di sini nggak ada. Kemana ya? Tanya ibunya. Loh, kok bisa, Bu? Katanya di bawah ranjang. Ujar Rio gelisah. Ibu juga bingung. Biasanya di pojok ranjang sini. Tapi kata adikmu kain kafannya sering hilang dan balik lagi. Tukas Bu Yati. Masa sih, Bu? Ujar Rio heran. Lantas mereka pun memutari ranjang sampai membalikan kasur dan spray untuk mencari sehelai kain kafan lusuh. Mereka sangat geram, terlebih Rio yang tidak tahu jika adik perempuannya pernah ikut main kuda lumping dengan mantan pacarnya. Hingga adiknya kini sakit. Sakit yang membuat keluarga menjadi kasihan dan heran. Nama adik Rio bernama Lilin dan baru berumur 14 tahun. Rio tahu jika beberapa tahun lalu Lilin sering lihat tontonan kuda lumping di desa atau di luar desa. Akan tetapi Rio tidak tahu menahu jika Lilin ikut dengan acara tersebut. Lilin, dia baru bercerita setelah siuman dari ruang ICU dia pernah ikut meramaikan acara kuda lumping dengan mantan pacarnya dulu. Namun dia tidak bercerita banyak tentang adanya kain kafan yang ada di bawah ranjang. Dan ibunya yang tidak pernah masuk ke dalam kamar anak perempuannya itu baru mengetahui bau misik atau aroma wewangian dari kain kafan lusuh itu. Akan tetapi kain kafan itu lenyap entah kemana. Padahal Rio dan ibunya ingin menunjukkan pada orang pintar yang dimintai tolong. Awalnya, Lilin terkena asam lambung karena kebandelannya yang memakan bakso dengan pun sapi 50 dan meminum minuman bersoda. Langsung asam lambungnya kambuh dan dia pun pingsan. Namun banyak yang mengatainya bodoh, karena bisa saja dia bunuh diri dengan sengaja. Entahlah, karena penyuka pedas kadang lupa dengan kondisi tubuhnya. Lilin di ruang ICU sudah 4 hari. Kadang dia kejang-kejang dan meracau tidak jelas. Lalu kemarin dia dinyatakan oleh dokter kondisinya sudah baik. Maka dia pun dipindahkan ke kamar inap biasa. Bu, aku ingin nasi goreng. Ujar Lilin. Pak, belikan Lilin nasi goreng di kantin rumah sakit ya.
ujar ibunya kepada ayah Lilin. Lantas Pak Slamet pun bergegas membeli nasi goreng. Nampak senyum laki-laki parubaya itu mulai muncul. Bu, kalau aku sembuh nanti belikan sepeda motor baru ya, ucap Lilin. Iya, ucap Bu Yati singkat. Lalu belikan aku gelas emas, ucap Lilin lagi. Iya, Lin. Soalnya setelah aku sembuh, pacarku rencananya akan datang melamarku, kata Lilin dengan senyuman rekahnya. Bu Yati, beliau terus mengiyakan permintaan anak bungsunya itu agar hatinya senang. Hingga tidak berapa lama kemudian Pak Slamet datang dan memberikan bungkusan nasi goreng yang dibelinya. Bu Yati baru saja akan menyuapi Lilin ketika gadis itu mengadu. Lantas dia memegang kakinya. Lilin, dia merasa ada yang bergerak naik ke kemaluan dan bagian perut. Lilin pun sontak meringkuk kesakitan dan segala ucapan kotor pun keluar. Ibu, sakit, perutku Bu, aduh, kepalaku sakit Bu, teriak Lilin. Lilin terus saja meracau tidak jelas dengan kedua tangan memegangi kepalanya. Tiba-tiba tubuhnya kaku dan kejang lagi. Hingga tidak berapa lama kemudian Lilin pun terdiam dan pingsan. Bagaimana Pak? Apa tidak ada jalan keluarnya? Kasihan anak saya, sakitnya kok begitu. Omongannya kadang halus, kadang kasar, ujar Bu Yati. Terlihat Bu Yati menangis, sementara Rio yang berada di sampingnya hanya duduk mematung. Kini, mereka sedang dalam perjalanan ke rumah orang yang dipercaya pintar dalam hal gaib. Salah anak ibu sendiri, dia diberi kain kafan untuk dirawat, ternyata benda itu diabaikan dan dibiarkan begitu saja. Jadi barangnya kesal dengan anak ibu, ujar si paranormal. Terus solusinya bagaimana Pak? Tanya Bu Yati. Cari mantan pacarnya yang dulu. Anak ibu ini ikut perjanjian kuda lumping apa tidak? Soalnya kalau cuma ikut-ikutan saja nggak bakal sampai begini. Tapi ini masalahnya dengan yang gaib, ujar sang paranormal. Singkat cerita, sudah beberapa hari Bu Yati mencari alamat mantan pacar Lilin tapi tidak ketemu. Apalagi alamat yang dia dapat pun tidak jelas. Sementara Lilin sekarang masih koma di ruang ICU. Beberapa hari kemudian kondisi Lilin pun membaik. Dia diberi minum air putih yang diberi doa oleh Ustadz setiap hari. Lilin juga tidak tahu kalau air yang diminumnya sudah diberi doa. Namun, orang tua Lilin tetap waspada karena kain kafan yang ada di kamar Lilin belum ketemu sampai saat ini. Mereka khawatir jika anaknya tersebut akan kambuh di kemudian harinya. Begitulah. Itu adalah dua kisah horor yang berdasarkan kejadian nyata. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut.